Shalom keluarga damai dan sobat Samas, sapaan damai sejahtera 9 Februari 2022 menghadapkan kita kepada keputusan untuk menjawab panggilan Allah. Biasanya kita cenderung menundanya. Karena itu topik now or never menuntut kita untuk tidak membiarkan diri terus mengambang dan menunda untuk mengambil keputusan yang bisa jadi sudah mencapai batas akhirnya. Mari kita bersama mengundang Roh Kudus untuk menerangi hati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, jangan biarkan kami hidup dalam berbagai penundaan atau bahkan terus-menerus mengabaikan panggilan-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini menolong kami untuk mengambil sikap dan respon yang tegas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 5 ayat 27 hingga 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Keluarga damai dan sobat Samas, ayat terakhir yang kita baca bersama-sama mengingatkan kepada kita bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau orang yang bisa mengobati, tetapi orang sakit. Dan memang Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang merasa dirinya benar, tetapi justru orang-orang berdosa yang membutuhkan keselamatan supaya mereka bertobat. Mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang sebuah panggilan. Ketika kita sudah disuguhi hidup yang makin nyaman dan mudah, lalu kita bebas memilih apa yang kita mau, memutuskan untuk menerima atau menunda setiap tawaran, seolah kitalah pengendali utama dalam hidup kita. Namun benarkah demikian? Bagaimana dengan respon yang dituntut terhadap panggilan Allah? Ada 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Yang kedua, respon segera, gerakan Roh Kudus. Yang ketiga, perlu pertobatan untuk merespon panggilan Allah. Sobat Samas dan keluarga damai, betulkah bahwa Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa, untuk orang yang merasa dirinya membutuhkan keselamatan? Ada begitu banyak orang yang tidak peduli dengan keselamatan. Bahkan mereka tidak merasa perlu untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena itu poin yang pertama, yaitu kuasa Roh Kudus yang mengubahkan, ini menjadi sebuah poin penting. Karena Roh Kudus menolong seseorang boleh memahami, meyakini dirinya sebagai orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Karena itu kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu pula yang membuat orang ini bisa menyadari lalu membuka dirinya untuk menerima keselamatan. Firman hari ini menampilkan Lewi sebagai orang Yahudi dengan profesi pemungut cukai. Pada zaman itu pemungut cukai dibenci dan dianggap hina oleh masyarakat. Mereka bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi yang adalah penjajah dan mereka anggap sebagai orang kafir. Dan pada waktu menagih pajak, pemungut cukai ini memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak dan mengkorupsi kelebihannya. Tentu tidak mudah bagi seorang pemungut cukai
untuk mengikut Yesus. Apalagi di ayat 28 dikatakan bahwa ia meninggalkan segala sesuatu. Ini sebuah tindakan radikal yang tidak masuk akal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Roh Kudus berkuasa untuk mengubahkan hidup seseorang yang tidak masuk akal tadi. Itu terjadi di dalam diri Lewi. Perubahan yang radikal memang bukan perubahan yang setengah-setengah. Dan hal ini menunjukkan sebuah bukti bahwa tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus itu berkarya di dalam diri seorang. Kuasanya luar biasa, tidak terbatas, sanggup mengubah orang seperti Lewi ini sehingga dia tunduk sepenuhnya di bawah kuasa Allah. Lewi kemudian merespon panggilan Yesus dan bukan hanya karena kemauan dirinya semata-mata. Namun ia merespon karya Roh Kudus yang menggerakkan hatinya dengan penuh kuasa. Dia tunduk dan dia mau mengikuti bagaimana Roh Kudus menggerakkan dirinya. Kita belajar tentang hal yang luar biasa, bahwa Roh Kudus itu punya kuasa yang sanggup mengubahkan seseorang. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita merespon segera gerakan Roh Kudus. Apakah ini menunjukkan bahwa manusia telah dapat diperalat atau menjadi robot sehingga kehilangan kehendak bebasnya? Tentu tidak. Sebaliknya, hal ini merupakan respon seorang yang membuka diri sehingga Roh Kudus dapat berkarya secara total di dalam dirinya. Bagaimana seharusnya sikap seseorang ketika Roh Kudus berkarya di dalam dirinya? Jawabnya adalah menyambutnya dengan antusias yang disertai dengan kerendahan hati. Sehingga dengan demikian Roh Kudus dapat berkarya secara total. Dibutuhkan sikap radikal sebagai tindak lanjut dari panggilan untuk mengikut Yesus. Jika seorang menundanya, suara panggilan itu akan terdengar makin hari makin melemah. Bukan karena Yesus berhenti memanggil, namun karena orang itu terus menutup telinga atau mengeraskan hatinya. Sikap Lewi yang segera merespon ajakan Yesus untuk mengikut dia bukanlah sebuah tindakan gegabah atau emosional yang kelak akan disesalinya karena dia telah membuat satu keputusan yang merugikan. Ketika seorang menyambut panggilan Allah dengan mengikuti karya Roh Kudus dalam dirinya, ia akan mengalami hal-hal besar yang telah dirancang Allah dalam hidupnya. Lewi yang dicatat dengan nama Matius dalam Matius 9 ayat 9, di kemudian hari kita kenal sebagai salah seorang murid Tuhan Yesus. Mari kita melihat bagian yang ketiga. Perlu pertobatan total untuk merespon panggilan Allah. Respon Lewi terhadap panggilan Yesus bukan hanya sekedar emosi sesaat, namun juga disertai pertobatan. Hal ini terbukti ketika dia mengundang sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain. Karena ini berarti dia berani mengakui keputusannya untuk mengikut Yesus di depan rekan-rekan seprofesinya. Bahkan ada orang-orang lain juga yang menyaksikan hal ini, yang bisa jadi kelak akan menjadi saksi atau yang mengkonfirmasinya jika dia kembali melakukan pemerasan. Banyak orang yang mengikut Yesus tanpa sungguh-sungguh bertobat, tidak berani menyaksikan pertobatannya di hadapan orang-orang yang tahu latar belakangnya. Sehingga jika suatu saat ia kembali kepada dosa-dosanya, tidak ada yang bisa mempermalukannya. Atau dia tetap bisa berperan ganda dalam kehidupan lama dan kehidupan barunya. Hal inilah yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Mereka tidak bisa melihat pertobatan Lewi. Alih-alih bersuka cita, para Farisi dan ahli Taurat itu justru menganggap Tuhan Yesus mencemarkan diri bersama dengan orang-orang berdosa karena dia makan dengan mereka. Seperti dua sisi mata uang. Pengikut Yesus yang baru memang harus benar-benar mengalami pertobatan total. Tapi di sisi lain persekutuan tubuh Kristus juga harus bisa menjadi media yang subur agar pertumbuhan rohaninya berjalan baik. Tudingan yang terus-menerus mempersalahkan serta intimidasi masa lalu bisa menjadi media tumbuh yang buruk
yang sewaktu-waktu menendangnya kembali kepada kehidupan lama. Renungan hari ini mengingatkan kita untuk serius menanggapi panggilan Allah dalam hidup kita. Baik panggilan untuk meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan buruk kita, maupun panggilan untuk melayani Allah. Respon yang tidak ditunda-tunda akan menjadi respon yang paling optimal. Sebaliknya, penundaan selalu membuahkan keterlambatan. Ada bagian-bagian yang hilang dan tak pernah bisa terulang. Iblis selalu memprovokasi kita dengan berbagai manipulasi logika agar kita mengabaikan panggilan Allah atau membuang kesempatan yang diberikannya. Namun Allah tak pernah gagal untuk mewujudkan rencana agungnya. Karena jika kita menolak, Dia akan segera menemukan orang lain yang jauh lebih baik. Allah tak pernah salah. Sebaliknya, kita tidak selalu benar. Dialah yang paling tahu dan berdaulat atas hidup kita. Nilai tertinggi yang mungkin kita capai dalam hidup ini hanya pada saat kita menangkap dan mengerjakan panggilan Allah secara maksimal. Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Allah untuk mengenali panggilannya. Bapa, tolonglah kami agar dapat menangkap tiap panggilan-Mu dengan jelas. Lepaskan segala ketakutan kami untuk memberi diri secara total. Dan jangan biarkan seorang pun menghalangi respon kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Hanya dalam pimpinan Kristus kami menyerahkan ketaatan kami mengiring Engkau. Amin.